Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam, tak lepas dari peran besar para pejuang dalam upaya mengusir penjajah yang bercokol di bumi Nusantara selama sekitar 350 tahun. Sudah tak terhitung berapa banyak nyawa dipertaruhkan oleh para kusuma bangsa, demi terwujudnya kemerdekaan sebagai syarat berdirinya suatu negara berdaulat, dan Malahayati adalah salah satu dari sekian banyak pejuang tersebut. Ia merupakan perempuan asli Aceh kelahiran 1 Januari 1550 silam, dan menjadi salah satu di antara beberapa singa wanita dari Tanah Rencong yang bernyali besar, selain Cut Nyadin dan Cut Nyamautia yang melawan kolonialisme. Terlahir dengan nama Keum Malahayati, ia berasal dari keluarga pengarung samudera berdarah biru. Seperti yang tertulis di dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah, karya Ismail Sofyan, disebutkan bahwa ayah Malahayati yakni Laksamana Mahmud Shah adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Malahayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Shah, raja kedua di Kesultanan Aceh yang memerintah pada tahun 1530 sampai 1539. Masa remaja Malahayati dihabiskan di lingkungan istana termasuk mengikuti Akademi Militer Matra Angkatan Laut Kesultanan, bernama Ma'had Baitul Maqdis. Saat baru berusia 35 tahun atau sekitar tahun 1585, Malahayati dipercaya menjabat Kepala Barisan Pengawal Istana Rahasia, dan Panglima Protokol Pemerintah semasa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil memerintah. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali dilakukan Malahayati, lewat sebuah pertempuran di perairan Teluk Haru dekat Selat Malaka pada 1586. Suami Malahayati Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, yang juga kepala pengawal Sultan memimpin pertempuran. Puluhan kapal kayu Kesultanan Aceh berusaha mencegat kapal-kapal perang Portugis. Armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis, namun sayang suami Malahayati gugur dalam pertempuran tersebut. Ia tidak dapat menerima kenyataan tersebut, dan berjanji menuntut balas dan meneruskan perjuangan sang suami. Posisi mendiang Laksamana Tuanku Mahmudin kemudian digantikan oleh Malahayati. Oleh Sultan Riayat Shah, ia pun diberi pangkat Laksamana dan menjadi perempuan pertama di dunia kala itu yang menyandangnya, seperti dikutip dari buku Perempuan Kemala. Sebuah rencana besar pun diungkapkan Malahayati kepada Sultan, dirinya mengaku ingin membangun sebuah armada tempur laut yang seluruh prajuritnya adalah perempuan. Malahayati menamakan pasukan elit tersebut dengan Inong Balé, atau prajurit perempuan yang berstatus janda. Jumlahnya pun tak main-main, yakni mencapai 2.000 orang, mereka seluruhnya adalah para janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Berbekal kemampuan yang didapat ketika menimba ilmu di Ma'had Baitul Maqdis, Malahayati melatih Inong Balé menjadi pasukan tempur yang disegani. Apalagi kala belajar di Ma'had Baitul Maqdis, Malahayati ditempa oleh instruktur-instruktur perang tangguh dari Turki, seperti yang ditulis dalam Malahayati Sri Kandi dari Aceh. Sultan Aceh kemudian mendaulatnya sebagai Panglima Armada Laut alias Laksamana, dan merupakan perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan itu. Sultan juga membekali pasukan Inong Balé dengan 100 unit kapal perang ukuran besar berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Pasukan Inong Balé mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Wilayah pertempuran mereka tidak hanya sebatas di perairan Selat Malaka saja, namun juga sampai ke pantai timur Sumatera dan Malaya. Mereka juga membangun benteng Inong Balé di sebuah perbukitan tak jauh dari pesisir Teluk Lamreh, Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Tempat perlindungan pertama yang seluruhnya dibangun oleh kaum Hawa tersebut memiliki tinggi tembok sekitar 100 meter dan cukup aman untuk menahan serangan musuh. Benteng tersebut menjadi koloni pasukan Malahayati sekaligus pusat pelatihan tempur Inong Balé. Pasukan Malahayati juga menjalankan misi khusus yakni mengamankan jalur laut perdagangan Kesultanan serta mengawasi pelabuhan-pelabuhan Samudra Aceh kala itu. Sampai akhirnya pada 21 Juni 1599, dua kapal Belanda, De Leeuw dan De Leeuwin berisi pasukan perang dipimpin dua bersaudara, Cornelis dan Frederik de Houtman, mereka ingin bersandar di pelabuhan Aceh Besar. Bumi Serambi Makkah itu menjadi tujuan kesekian dari dua bersaudara de Houtman setelah sebelumnya menyinggahi Banten, Madura, sampai ke Bali untuk berburu rempah-rempah. Hanya saja, mereka selalu menemui perlawanan masyarakat setempat karena tabiat pasukan de Houtman bersaudara yang tak disukai. Hal serupa juga dialami saat mencapai Aceh Besar. Mereka tertahan di atas kapal di tengah laut karena tak dapat izin dari Sultan. Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Balé telah menunggu dan bersiaga.
Sultan pun memerintahkan Laksamana Malahayati mengusir 2 kapal Belanda tersebut. Pertempuran di tengah laut pun tak terelakkan, pasukan Inong Balei berhasil menghancurkan 2 kapal dagang itu, dan dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh pada 11 September 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis de Houtman. Nyawa Cornelis pun melayang di ujung rencong Malahayati. Seperti yang dikisahkan sejarawan Marifan Christina Zegelan, lewat bukunya Eau de Glory yang terbit pada 1935, Belanda disebutkan banyak kehilangan pasukan mereka, dan sebagian yang masih hidup termasuk Frederik de Houtman dijebloskan ke penjara. Tak hanya hebat sebagai panglima perang di lautan, Malahayati juga dikenal sebagai juru runding yang piawai. Pemerintah Belanda mengajukan pembebasan para tawanan perang mereka yang ditahan pihak Kesultanan Aceh termasuk Frederik de Houtman. Sultan pun mengutus Malahayati untuk maju ke meja perundingan menghadapi Belanda. Sebuah syarat pun diajukannya, yaitu Belanda harus membayar ganti rugi atas peperangan yang mereka timbulkan demi membebaskan para prajurit yang dipenjara. Malahayati juga dipercaya menerima utusan khusus Ratu Elizabeth I, bernama James Lancaster yang juga seorang saudagar dagang besar pada masanya. Lancaster mengunjungi Aceh pada 5 Juni 1602, memakai kapalnya Red Dragon. Ia mengutarakan maksud kepada Malahayati untuk membeli rempah-rempah Aceh, seperti halnya saat mengunjungi Maluku dan Banten. Misi itu berlangsung sukses karena Malahayati setuju dengan tawaran yang disampaikan Lancaster, bahwa mereka hanya ingin berdagang dan bukan berperang. Malahayati wafat pada tahun 1615, dan dimakamkan di Desa Lamreh Kueng Raya. Laksamana wanita pertama di dunia itu, ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pada 9 November 2017 silam. Itulah sepenggal kisah tentang Laksamana wanita pertama di dunia yang berasal dari Aceh, Malahayati.